Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi Android dengan cara yang mudah menggunakan MIT App Inventor. Pada materi pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan dasar MIT App Inventor serta beberapa komponen dasar yang sering digunakan dalam pembuatan aplikasi, yaitu ada label, text box, dan button. Jadi pertama kali kita buka ini dulu di sini Google dan klik ini. Lalu kita jangan lupa untuk klik ini. Kalau yang belum login silakan untuk di login, karena MIT App Inventor ini harus login pakai akun kita sendiri. Jadi kita lanjutkan. Materi ini sangat cocok bagi pemula yang baru belajar membuat aplikasi Android, karena kita tidak perlu menulis kode pemrograman yang rumit. Semua proses pembuatan aplikasi dapat dilakukan dengan cara drag and drop, yaitu dengan menarik komponen yang tersedia kemudian mengaturnya sesuai kebutuhan. Jadi pertama-tama kita klik new project, lalu kita tulis bebas apa aja, misalnya seperti ini. Lalu kita klik, langsung tampilan seperti itu. Lalu kita masuk saja kepada pengenalan MIT App Inventor. MIT App Inventor adalah sebuah platform berbasis web yang digunakan untuk membuat aplikasi Android dengan cara visual. Kita bisa membuat aplikasi dengan menyusun komponen dan blok logika tanpa harus mengetik kode program secara manual seperti pada bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Dengan MIT App Inventor, siapa saja dapat belajar membuat aplikasi, bahkan bagi orang yang belum pernah belajar pemrograman sebelumnya. Untuk menggunakan MIT App Inventor, kita cukup membuka situs resminya yang tadi tuh lewat browser, kemudian login pakai akun Google. Setelah berhasil masuk, kita buat project baru yang tadi tuh udah saya bilang, untuk mulai merancang aplikasi. Di dalam MIT App Inventor terdapat dua bagian utama, yaitu ini ada designer sama blocks. Ini nih sebuah bagian utama. Untuk bagian designer itu digunakan untuk membuat tampilan aplikasi ini seperti ini bentuknya yang di HP ini. Di sini kita akan menambahkan berbagai komponen seperti tombol, terus ada teks di sini, teks nih, terus ada gambar sama elemen lainnya nih kayak gini. Banyak nih di sini nih di user interface. Sedangkan bagian blocks digunakan untuk mengatur logika atau perilaku aplikasi. Pada bagian ini kita akan menyusun blok-blok perintah yang menentukan apa yang terjadi ketika pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Dengan dua bagian ini, proses pembuatan aplikasi menjadi lebih mudah dan lebih visual. Ini bloknya nih. Disinilah yang digunakan untuk mengatur logika atau perilaku aplikasi. Lanjut, tampilan utama MIT App Inventor. Pada halaman designer terdapat beberapa bagian penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah palette. Palette berisi berbagai komponen yang dapat kita gunakan untuk membuat aplikasi. Komponen tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti ini. Terus ada layout, terus ada media,
drawing and animation, ada sensors dan lain-lainnya. Bagian kedua adalah viewer. Viewer merupakan area tampilan yang digunakan untuk mendesain aplikasi. Disinilah kita dapat melihat bagaimana tampilan aplikasi yang sedang kita buat. Ini viewer, screen atau ininya. Di sini di tulisannya screen namanya. Bagian ketiga adalah komponen. Pada bagian ini kita dapat melihat daftar komponen yang telah ditambahkan ke dalam aplikasi. Nah, komponen tuh yang di sini komponen. Nah, ini di sini ada komponen kan. Kita lanjut saja karena waktu kita tinggal sedikit. Ini komponen. Ya ada tulisan ini komponen ini, kita tulis apa gitu bisa, bahkan ada komponennya. Lanjut. Keempat ada properti. Nah, properti ini dia digunakan untuk mengatur sebagai pengaturan dari komponen yang dipilih, seperti ukuran teks nih. Di sini nih komponen properti, ukuran teks, warna, posisi dan sebagainya. Dengan memahami bagian-bagian ini, kita akan lebih mudah dalam merancang tampilan aplikasi. Komponen label maaf, salah. Itu properti, dia tuh mengatur berbagai pengaturan dari komponen yang dipilih seperti ukuran teks, warna, posisi dan sebagainya. Nah, dengan memahami bagian-bagian ini, kita akan lebih mudah dalam merancang tampilan aplikasi. Jadi kita sudah tahu ya dari sini ya, bahwasannya desainer tadi tuh yang pertama ada palette yang tadi sudah disebutkan, apa aja tadi komponen yang dapat kita gunakan untuk buat aplikasi. Yang kedua ada viewer, buat tampilan yang digunakan untuk mendesain aplikasi. Ketiga, komponen, melihat daftar komponen yang telah ditambahkan ke dalam aplikasi. Yang keempat, properti, buat ngatur berbagai pengaturan dari komponen yang dipilih seperti ukuran teks, warna, posisi dan sebagainya. Ini yang disebut properti. Ini komponen nih. Ini komponen dan viewer yang ini. Yuk. Lanjut, kita memahami komponen pertama itu yang kita pelajari adalah komponen label. Ini label. Label adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan teks pada layar aplikasi. Biasanya label digunakan untuk menampilkan informasi, judul aplikasi, instruksi atau hasil dari suatu proses. Misalnya kita membuat aplikasi sederhana yang meminta pengguna memasukkan nama pada aplikasi tersebut, kita bisa menggunakan label untuk menampilkan teks seperti ini. Kita tarik di sini. Nah, di sini nih ya. Sekarang kita tulis di sini. Kita tulis di sini nih. Nih kan ada teks di sini di bagian properti. Ini kan properti nih. Di bagian properti ada teks yang tulisannya. Kita tulis di sini. Masukkan nama Anda. Nih, lihat ya, ntar bakal jadi nih. Nah, seperti ini. Itu disebutnya label. Kenapa disebutnya label ini? Memasukkan nama, bisa berjudul aplikasi, ntar di sini judulnya apa, misalkan kalkulator, aplikasi kalkulator, kita tulis di situ aplikasi kalkulator. Nah, juga bisa buat ini tadi, hasil dari suatu proses, instruksi, mau enggak meminta pengguna untuk memasukkan nama seperti ini. Atau enggak bisa juga selamat datang di aplikasi saya, misalkan seperti ini.